Perlunya berpolitik praktis demi masa depan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Politik praktis demi kekuasaan sering disalahpahami, bukan karena esensinya, melainkan kebanyakan perilaku orang-orangnya. Politik praktis pun kerap menjadi korban stigmatisasi negatif. Seandainya perilaku para politisi mencerminkan perbuatan luhur yang menjadi tumpuan harapan semua orang, citra politik praktis dan kekuasaan akan kembali positif. Inilah bisa diharapkan dari para ideolog maupun praktisi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Terjunnya para ideolog maupun praktisi Aswaja ke kancah politik praktis atau kekuasaan menjadi angin segar bagi rakyat yang pada kenyataannya kerap kecewa melihat pengelolaan negara jatuh ke tangan orang-orang berideolog sekuler. Di tangan kaum sekuler, negara diperlakukan seperti properti untuk pemuasan hasrat kekuasaan duniawi. Nilai-nilai seperti perjuangan demi rakyat hanya pemanis bibir saja. Ketika betul-betul berada di puncak kekuasaan, yang ada hanya tinggal pengkhianatan terhadap janji politik maupun harapan rakyat. Masalahnya sekarang, para ideolog maupun praktisi Aswaja lebih memilih menikmati zona dakwah yang nyaman, dakwah kultural. Ada benarnya dalam pidatonya, Kiai Haji Marzuki Mustamar dawuh, kita ini sering abai urusan besar. Bila urusan negara, kita memasrahkan pada orang lain untuk mengatur dan menguasai kita. Ungkapan Kiai Marzuki Mustamar tersebut memang menggambarkan kenyataan sekarang. Para ideolog maupun praktisi Aswaja lebih condong membiarkan kepemimpinan politik atas negara berasal dari luar kelompok. Hemat penulis, kepemimpinan politik atas negara ini harus diambil alih oleh sekelompok Aswaja. Sebagai sebuah ideologi, Aswaja butuh diperjuangkan lewat jalur politik praktis dan politik kekuasaan. Hal ini bukan sebatas cita-cita, melainkan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Kita bisa ambil contoh kecil. Di era klasik, Imam Ahmad bin Hambal terpaksa menjadi korban kekerasan di hadapan penguasa yang bermazhab Mu'tazilah. Demi mempertahankan ideologi Aswaja, Imam Ahmad berhadapan dengan penguasa. Di era modern, Arab Saudi adalah negeri dengan ideologi Aswaja, karena berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Sejak Muhammad bin Abdul Wahhab berkolaborasi dengan keluarga Saud, Aswaja tenggelam dan digantikan oleh Wahabi, diiringi pemberontakan pada Utsmaniyah. Peristiwa politik kekuasaan ini di kemudian hari memicu para kiai Nusantara membentuk organisasi NU. Ideologi Aswaja diperjuangkan dengan politik kekuasaan juga bisa dilihat dari pengalaman Mesir. Al-Azhar dibangun 980 sampai 972 Masehi. Hari ini Al-Azhar bermazhab Sunni, sebelumnya dikelola oleh dinasti Fatimiyah yang Syiah pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Al-Azhar didirikan demi kepentingan mazhab sebelum bermetamorfosa menjadi intelektualisme murni. Di negeri kita tercinta ini, Aswaja juga diperjuangkan secara politik oleh para dai muslim era awal. Dewan Wali Songo menunjuk Raden Fatah untuk menjadi Adipati Demak sebelum menjadi kesultanan. Raden Fatah terlalu sibuk mengurusi pondok pesantren sehingga dianggap tidak patuh pada Majapahit. Kemudian lahirlah konflik antara Demak dan Majapahit. Dengan pengalaman berbeda, anggota Wali Songo dari Cirebon, Sunan Gunung Jati, memilih dirinya untuk berdakwah lewat kekuasaan politik. Ia menjadi raja, di mana tidak satupun anggota Wali Songo lain kala itu secara langsung terjun ke ranah politik praktis. Dari sejumlah kasus di dunia yang bisa kita pelajari itu, tentunya sudah dapat menghantarkan kita pada pemahaman bahwa eksistensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini pun tergantung kekuatan politik yang menopangnya. Dalam hal ini, lebih konkretnya adalah sejauh mana warga Nahdliyin mampu secara total mendukung perjuangan PKB untuk kekuatan akidah Aswaja. Tanpa kekuatan politik, akidah Aswaja bukan mustahil akan sirna atau setidaknya termarginalkan oleh kekuasaan. Disinilah politik praktis itu menemukan urgensitasnya. Artinya, esensi politik praktis dan politik kekuasaan bukanlah sesuatu yang negatif. Tergantung dari figur yang menjalankan. Berpolitik praktis menjadi kebutuhan mendesak di era kontemporer ini. Ketika satu-satunya regulasi yang ada mensyaratkan dukungan partai politik bagi calon pemimpin negara. Dari sinilah, para ideolog maupun praktisi dakwah Aswaja perlu berpolitik praktis. Dan sudah sangat terang benderang, saluran politik Aswaja itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Satu-satunya partai yang berlandaskan ideologi Aswaja. Jadi, perlu dicatat, masa depan Aswaja akan ditentukan sejauh mana kekuasaan politik yang diraih PKB. Wallahu a'lam bishawab.